Sosok penting yang nasibnya abu-abu. Persebaya sikut Arema FC demi sosok ini. Nasib 4 pemain ini ditentukan di 7 laga sisa. Nasib Paul Munster kontraknya di ujung tanduk. Paul Munster senang kondisi pemain terjaga. Sosok penting yang nasibnya abu-abu. Persebaya Surabaya bak mengalami dilema jelang dibukanya bursa transfer awal musim 2025-2026. Sosok penting di kubu Persebaya Surabaya nasibnya masih abu-abu. Siapakah dia? Sosok yang dimaksud adalah pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster. Ya, nasib Paul Munster di Persebaya Surabaya untuk musim 2025-2026 masih belum jelas. Meski berhasil membawa Persebaya Surabaya keluar dari situasi sulit di putaran kedua Liga 1 2024-2025, nasib Paul Munster tampaknya belum aman. Sebab beredar kabar bahwa Persebaya Surabaya bimbang apakah mempertahankan Paul Munster atau tidak untuk musim 2025-2026. Di lain sisi, Bajul Ijo tengah bingung apakah akan menambah asisten pelatih untuk Paul Munster atau tidak. Diketahui nasib Paul Munster sudah pernah disampaikan manajemen Persebaya Surabaya. Direktur Operasional Persebaya, Chandra Wahyudi mengatakan bahwa pihaknya berencana mendatangkan pelatih yang memiliki kualitas bagus pada musim depan. Namun, Persebaya Surabaya ogah tergesa-gesa ingin mendepak Paul Munster. Persebaya Surabaya memiliki 7 laga sisa sebelum Liga 1 2024-2025 berakhir. Klub kebanggaan Bonek Mania itu akan melihat semua 7 laga sisa dan melakukan evaluasi. Persebaya sikut Arema FC demi sosok ini. Pemain berlabel 5, 21 miliar rupiah ini kans condong ke Persebaya Surabaya seiring sosoknya kepergok telah mengikuti agen pemain langganan Bajul Ijo meski dikaitkan dengan Arema FC sebagai tim yang sama-sama berasal dari Jawa Timur. Baik Persebaya Surabaya maupun Arema FC belakangan tengah dikaitkan dengan satu sosok pemain asing yang dimiliki oleh PSIS Semarang, yakni Boubakary Diarra. Boubakary Diarra yang merupakan seorang gelandang bertahan asal Prancis tersebut dikaitkan dengan klub asal Jawa Timur, yang mana bisa merujuk kepada Arema FC maupun Persebaya Surabaya. Hengkangnya Boubakary Diarra dari PSIS Semarang menuju Persebaya Surabaya atau Arema FC pun tak dapat dipungkiri, mengingat kondisi finansial dari PSIS Semarang yang sedang terpuruk di Liga 1 2024 ini bisa jadi alasan kepergian Boubakary Diarra untuk bergabung dengan Persebaya Surabaya maupun Arema FC. Namun, Persebaya Surabaya tampaknya selangkah lebih maju dari Arema FC jika ingin benar-benar mencomot Boubakary Diarra dari PSIS Semarang. Nasib 4 pemain ini ditentukan di 7 laga sisa. Persebaya Surabaya memiliki 8 pemain asing. 4 diantaranya sudah pasti bertahan musim depan. Francisco Rivera, Bruno Moreira, dan Flavio Silva masih memiliki kontrak untuk musim depan. Sementara Dejan Tumbas sudah mendapat tawaran kontrak anyar untuk bertahan. Lantas, bagaimana dengan 4 pemain asing lainnya? Kontrak Mohamed Rashid, Slavko Damjanovic, Gilson Costa, dan Daim Dimov akan kadaluarsa akhir musim ini. Pihak manajemen ternyata belum memberikan tawaran kontrak baru kepada mereka. Hal itu dibenarkan oleh Direktur Operasional Persebaya Chandra Wahyudi. Untuk pemain asing yang durasi kontraknya masih ada, kan semua bisa dilihat. Tapi untuk yang lain, proses penilaiannya akan berjalan dalam 7 laga terakhir, kata Chandra. Artinya, nasib mereka akan ditentukan dalam 7 laga terakhir Liga 1 2024-2025. Jika performa dianggap memuaskan, tawaran kontrak baru akan diberikan. Kalau untuk pemain, kami terus melakukan evaluasi sembari menyelesaikan 7 laga terakhir. Nanti pasti akan ada pembicaraan dengan pemain-pemain tertentu, jelas pria asli Bojonegoro itu. Nasib Paul Munster kontraknya di ujung tanduk.
Nasib pelatih Persebaya Surabaya, yakni Paul Munster, disinyalir tengah berada di ujung seiring kontraknya akan segera habis di akhir Liga 1 2024 mendatang dan ada 7 laga tersisa yang bakal menentukan karirnya. Kelak, Paul Munster merupakan pelatih asal Swedia yang sudah menukangi Persebaya Surabaya sejak pertengahan Liga 1 2023 kemarin. Di Liga 1 2024 ini, performa Paul Munster selama membesut Persebaya Surabaya terbilang cukup apik. Sempat membawa Persebaya Surabaya nangkring di puncak klasemen Liga 1 2024, namun akhirnya dikudeta oleh Persib Bandung. Persebaya Surabaya saat ini berada di peringkat ketiga klasemen sementara, Liga 1 2024 dengan torehan 48 poin dari 27 pertandingan. Di sisi lain, Paul Munster yang menjadi otak di balik kesuksesan Persebaya Surabaya di Liga 1 2024 tersebut ternyata memiliki potensi untuk pergi. Pasalnya, kontrak Paul Munster di Persebaya Surabaya akan segera habis di akhir Liga 1 2024 nanti. Paul Munster senang kondisi pemain terjaga. Pelatih Persebaya, Paul Munster, memastikan kondisi pemainnya tetap terjaga usai libur lebaran, termasuk Hernando dan Mohamed Rashid yang baru bergabung dari timnas. Setelah menggelar sesi latihan dan uji coba, Munster memastikan bahwa kondisi pemain, baik secara fisik maupun mental, dalam keadaan baik. Kondisi mereka sangat baik. Seperti yang saya bilang, setelah latihan mereka merasa lelah, tetapi itu yang baik untuk otot dan tubuh mereka agar bisa kembali ke kondisi optimal yang kami butuhkan. Karena sekarang, seperti saya bilang, fase maraton sudah selesai. Sekarang saatnya sprint, ucap Munster, dalam keterangannya, Minggu, 6 April 2025. Munster menambahkan pemain tidak hanya kembali bugar secara fisik dan mental, tetapi juga siap kembali bersaing secara ketat untuk masuk ke dalam line-up. Semua pemain sudah kembali, sedikit lebih segar secara fisik dan mental. Tapi sekarang mereka langsung kembali bekerja keras untuk kembali masuk ke line up. Jadi situasi ini bagus karena semua pemain sekarang berjuang untuk mendapatkan posisi di tim, katanya. Bajul Ijo fokus persiapan hadapi Persija Jakarta. Persebaya Surabaya akan bertanding melawan Persija Jakarta pada laga pekan ke-28. Liga 1 2024-2025. Laga kedua tim akan digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu 12 April 2025. Persebaya dalam misi untuk mengambil 3 poin dari laga tersebut. Tujuannya untuk kembali bisa kompetitif mengejar Persib Bandung di puncak klasemen. Pelatih Persebaya, Paul Munster, menjelaskan bahwa kondisi pemainnya cukup baik. Apalagi, mereka juga diberikan menu latihan mandiri pasca mendapatkan libur. Saat berlatih bersama, semua fokus pada misi untuk mengembalikan kebugaran. Setelah itu, aspek taktikal akan coba dimatangkan agar bisa mendapatkan hasil maksimal saat melawan Persija. Kondisinya sangat baik. Seperti yang saya katakan setelah pertandingan. Ya, tentu saja setelah latihan mereka merasa lelah dan itu bagus. Tetapi itu adalah perasaan yang baik, kata Paul Munster.